Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, kami dari kelompok 1, kelompok besar 4, angkatan 17, akan mempresentasikan identifikasi kasus dari tokoh Rafael Aluntri Sambodo. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Rifai Agniawan, selaku Ketua Kelompok, Agustina Gil Nur Azani, Anas Raffi Aditya Warman, Arif Budi Nugraha, dan Atia Afifa Adni. Latar belakang Rafael Alun. Mengapa kasus ini penting? Beliau merupakan mantan pejabat Kabag Umum Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Selatan. Beliau juga merupakan lulusan Sekolah Kedinasan STAN. Dan juga beliau merupakan pejabat eselon 3 dan pejabat yang cukup cemerlang dan sangat kompeten dalam bidang perpajakan. Awal mula kasus ini terjadi yaitu dimulai ketika terdapat ditemukannya tindak pidana kekerasan anaknya pada tahun 2023 yang memicu sorotan warganet terhadap gaya hidup yang hedonisme. Kemudian netizen melakukan investigasi publik terhadap LHKPN miliknya yang dinilai tidak wajar dan dilanjutkan oleh penyelidikan dari KPK. Hal ini tentu menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat pada institusi pemerintah, khususnya pada pelayanan perpajakan. Baik, kita masuk ke bagian ke analisis menggunakan metode environmental scanning. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, kita mendapatkan tiga isu utama, yaitu isu pertama, Rafael Alun menjadi perhatian nasional karena mencoret-coret ASN dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Lalu isu kedua yaitu ketidakwajaran laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang tidak sesuai dengan profil finansial resmi. Lalu ada isu ketiga yaitu praktik penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jabatan strategis dan jaringan konsultan pajak. Nah, Nah, baik baik sekarang kita sekarang kita akan akan menganalisis dan mengaktifkan menyaring penyaring isu isu tersebut tersebut dengan dengan metode metode AKPL. AKPL. Nah, Nah, metode metode AKPL ini AKPL ini ada ada empat empat kriteria. kriteria. Yang Yang pertama pertama adalah adalah aktual, aktual, lalu lalu ada ada halayak, khalayak, lalu lalu ada ada problematik, problematik, lalu lalu ada ada layak. layak. Dari Dari tiga isu tiga isu tersebut, tersebut, didapatkan didapatkan tingkat tingkat pertama pertama yaitu yaitu isu isu mengenai mengenai gratifikasi, gratifikasi, tingkat tingkat kedua kedua mengenai mengenai LHKPN yang LHKPN yang tidak tidak wajar, wajar, lalu lalu tingkat tingkat ketiga ketiga atau atau terakhir terakhir adalah adalah gaya gaya hidup hidup mewah. mewah. Nah, Nah, berdasarkan berdasarkan masing masing AKPL, AKPL, isu isu tiga tiga ini ini menduduki menduduki peringkat peringkat pertama, pertama, yaitu yaitu isu isu penerimaan penerimaan gratifikasi gratifikasi dan dan TPPU TPPU melalui melalui penyalahgunaan wewenang. penyalahgunaan wewenang. Sedangkan Sedangkan sehingga sehingga isu isu ini ini adalah adalah yang yang paling paling cocok cocok untuk untuk diangkat diangkat menjadi menjadi isu isu analisis. analisis. Baik, kemudian analisis isu utama ini kami menggunakan metode SWOT atau SWOT. Yang pertama dari strength atau kekuatannya, kasus ini menjadi momentum evaluasi integritas ASN. Kemudian yang kedua, meningkatkan penerapan nilai berakhlak, khususnya akuntabel dan loyal. Yang ketiga, mendorong pengawasan internal dan transparansi harta kekayaan pejabat. Yang keempat, sebagai bahan pembelajaran bagi ASN. Kemudian dari segi weakness-nya atau kelemahan, yang pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN dan institusi pemerintah. Yang kedua, munculnya stigma negatif. Yang ketiga, pengawasan gaya hidup dan integritas ASN dinilai masih belum optimal. Yang keempat, perilaku flexing pejabat dapat mencederai nilai kesederhanaan dan empati sosial. Kemudian dari segi opportunities atau peluangnya, yang pertama mendorong reformasi birokrasi dan mendorong juga budaya kerja berakhlak. Kemudian peluang untuk meningkatkan sistem pengawasan. Yang ketiga, memperkuat edukasi etika digital bagi ASN. Yang keempat, membentuk budaya pelayanan publik yang lebih transparan dan profesional. Kemudian dari segi threats atau ancaman, yang pertama menurutnya kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Yang kedua, timbulnya skeptisme masyarakat. Yang ketiga, citra instansi pemerintah menjadi semakin memburuk. Yang keempat, penyebaran informasi negatif di media sosial dapat memperbesar krisis kepercayaan publik. Boleh di next slide.
Baik, ini selanjutnya adalah identifikasi penyebab utamanya. Di sini ada 4 hal. Yang pertama, krisis integritas individu sebagai faktor manusia, yakni jabatan dan kewenangan tidak disertai dengan tanggung jawab moral dan etika. Yang kedua, gaya hidup mewah dan perilaku yang memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Kemudian untuk penyebab selanjutnya, karena lemahnya sistem pengawasan dan transparansi. Untuk deskripsinya, karena pengawasan gaya hidup, kepatuhan, pelaporan harta kekayaan, dan pengendalian internal belum optimal. Yang kedua, kurangnya transparansi dan pengawasan. Kemudian, penyebab lainnya yaitu budaya organisasi yang kurang sehat, yang di mana adanya budaya yang terlalu menormalisasikan status jabatan. Kemudian, penggunaan media sosial dan perilaku flexing yang kurang bijak. Yang terakhir yaitu inkonsistensi implementasi nilai berakhlak, di mana ada beberapa hal yang di sini perlu ditekankan, khususnya akuntabel, loyal, harmonis, dan berorientasi pelayanan. Selanjutnya kami akan menyampaikan alternatif solusi yang kita sarankan. Solusi pertama adalah penguatan sistem pengawasan dan transparansi keuangan ASN. Instansi pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal, transparansi pelaporan harta kekayaan, serta monitoring gaya hidup pejabat secara berkala. Kedua, optimalisasi sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing sistem yang aman, independen, dan mudah diakses. Keterkaitannya dengan nilai berakhlak adalah akuntabel dan adaptif. Akuntabel, ASN dituntut untuk transparan, jujur, dan bertanggung jawab atas jawaban serta atas jabatan serta kewenangannya. Untuk adaptif, instansi perlu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaporan. Selanjutnya untuk solusi yang kedua adalah penguatan budaya integritas dan etika ASN kultural. Penguatan budaya organisasi yang menjunjung kesederhanaan, etika, dan profesionalisme ASN. Edukasi mengenai penggunaan media sosial, gaya hidup, serta implementasi nilai berakhlak harus dilakukan secara konsisten. Loyalitas bukan ditunjukkan kepada negara, hukum, dan kepentingan masyarakat. Keterkaitannya dengan nilai berakhlak adalah loyal dan harmonis. Untuk loyal, ASN harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah yang sah, dan kepentingan bangsa. Untuk harmonis, ASN menjaga etika, sikap sederhana, dan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Kemudian untuk solusi 3, penegakan disiplin dan evaluasi integritas ASN secara berkala atau manajerial. Penerapan evaluasi integritas, disiplin, dan rekam jejak ASN secara berkala. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran etik atau penyalahgunaan jabatan harus dilakukan secara tegas dan berefek jera. Keterkaitannya dengan nilai berakhlak adalah kompeten. ASN tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga integritas dan kedewasaan emosional. Berorientasi pelayanan. ASN harus menyadari bahwa jabatan merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sarana memperoleh keuntungan pribadi. Kesimpulan, langkah selanjutnya yang diperlukan. Kasus Rafael Alun Trisambodo merupakan cerminan nyata kegagalan implementasi nilai dasar berakhlak, khususnya akuntabel dan loyal, di mana tingginya kompetensi teknis serta wewenang jabatan justru disalahgunakan untuk praktik gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Pelanggaran integritas ini yang diperparah oleh gaya hidup pamer harta atau flexing dan hilangnya empati sosial berdampak sangat destruktif dalam meruntuhkan kepercayaan publik terhadap murah birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pembelajaran krusial bahwa instansi pemerintah mutlak membutuhkan transformasi sistem pengawasan yang adaptif dan kolaboratif, sekaligus menegaskan bahwa nilai berakhlak harus benar-benar mendarah daging sebagai kompas moral dan budaya kerja bagi setiap ASN, bukan sekadar jargon administratif. Berikut paparan dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.